Marilah kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Sekarang Ibu ngecek kehadiran anak-anak Ibu. Yang pertama Abdul Latif Abbas hadir. Hadir Pak. Adrian. Izin ya. Adrian Mancing. Ardan. Ridho. Rifa Sautiha. Nah, anak-anak Ibu, untuk selanjutnya, marilah kita menyanyikan nyanyi wajib untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kita bernyanyi bersama, menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku.
menghormati baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah kita harus menghormati orang yang berbeda dengan kita. Apa contohnya yang berbeda dengan kita? Waktu di zaman Rasulullah, pernah Rasul berhenti. Nah, maksudnya di sini Rasul menghormati ada jenazah yang lewat, yaitu jenazah kaum Yahudi. Terus apa kata sahabat Rasul? Rasul, kenapa dihormati itu kan jenazah yang orang Yahudi? Apa jawab Rasul? Itu kan juga manusia. Jadi kata Rasul, walaupun kita berbeda-beda agama, tetapi kita harus menghormati sesama kita. Paham? Nah, sekarang kita mempelajari tentang usia balik. Nah, anak-anak ibu setelah memperhatikan nanti video yang tayangkan, tujuan dari pembelajaran kita mengenai usia balik ini, setelah kamu menonton videonya nanti, kamu dapat membedakan mana yang dikatakan usia balik. Sekarang bertanya dulu, paham nggak anak-anak apa yang dikatakan usia balik? Ada yang paham? Apa yang dikatakan usia balik? Pak? Adin? Talisa? Sudah mencapai kedewasaan. Nah, kasih tepuk tangan dulu. Itu yang dikatakan usia balik. Jihan, apa lagi? Yang dikatakan balik itu apa? Siapa yang dapat? Sudah mencapai kedewasaan, kata si Farisa. Itu bagus. Itu yang dikatakan usia balik. Kemudian setelah ditayangkan nanti videonya, anak-anak ibu paham dan mengerti tentang apa yang dikatakan usia balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Ini merupakan pelajaran kelas 4 semester 1 untuk kurikulum Merdeka. Kenapa judulnya menyambut usia balik? Menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadapi, tapi kita menyambutnya dengan penuh sukacita karena setiap orang pasti akan mengalami masa balik. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar di sini ya. Pernahkah kalian berpikir apakah setiap orang akan terus tumbuh? Tentu dong. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih anak-anak? Apakah masih bayi? Pernah remaja? Udah dewasa atau sudah nenek-nenek? Nah, berapa sih umurmu sekarang? Coba kalian ingat-ingat, sejak kelas 1 sampai kelas 4, merasakan perubahan pada tubuhmu tidak? Tentu sangat berbeda. Dan sekarang kamu sudah besar. Nah, kita akan belajar tentang berapa umurmu sekarang? Sesuai dengan yang ditayangkan berapa umur sekarang, coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Berarti kita menghitungnya dari kelas 1. Rata-rata kelas 1 umurnya 7. Nah, anak ibu yang di kelas 4 berarti sudah berapa umurnya? 10. Kelas 7, kelas 1 7. Kelas 2 8. Kelas 3 9. Berarti umur anak-anak ibu rata-rata yang di kelas 4 adalah 10. Nah, di sini tentunya kalian mengalami perubahan pada badan, mental sesuai perkembangan usia. Benar seperti itu. Waktu kelas 1 kita diantar sama orang tua ke sekolah. Nah, sudah 4 tahun
sedang menjalankan syariat agama, yaitu usia dewasa dan balik. Perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu pada usia balik. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seseorang muslim, tentu dengan tanda-tanda yang sudah ditetapkan. Apa sih tanda balik bagi laki-laki dan apa tanda balik bagi perempuan? Mari kita pelajari ciri-ciri balik pada video hari ini. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan tentang percakapan seorang ayah dengan anaknya. Sang ayah bertanya, "Tengku, ayo kita ke masjid." Tapi Tengku bilang, "Aku belum, karena aku masih SD." Kata ayah, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh usia sekolah, tapi oleh tanda-tandanya. "Baik, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu," jawabku. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, yang pertama bagi laki-laki. Nah, setelah kita perhatikan gambar tadi, ada seorang bapak, contohnya si Wahyudi atau Wahyu. Ayo kita ke masjid. Wahyu dekat rumahnya ke masjid. Ayo kita berjamaah ke masjid. Apa jawab si Wahyu? "Saya belum balik." Dijawab si Wahyu, "Saya belum balik. Saya masih kecil." Jawab bapaknya, ketentuan seorang itu dikatakan balik ada tanda-tandanya. Di sini tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang laki-laki, yang pertama apa? Coba baca. Tumbuh janggut. Tumbuh janggut. Yang keduanya, suara berubah. Anak-anak ibu sekarang suaranya berubah tak? Iya. Kalau iya berarti sudah balik. Kemudian yang ketiga, nafsu makan meningkat. Kita kerja sedikit, menangkat kalau menolong orang tua. Kalau makan lalu bertambah makan. Nah, nafsu makannya meningkat. Kemudian apa lagi? Tumbuh rambut di bagian tertentu. Nah, kemudian untuk anak perempuan. Bagi perempuan, tanda-tanda balik bagi perempuan menurut ilmu biologi, yang pertama apa? Pinggul dan dada membesar. Pinggang kepala agaknya. Kalau waktu kelas 1, anak ibu kurus, kemudian ya biasa-biasa saja lah. Sekarang kelas 4 tubuh besar. Pinggul dan dada membesar. Yang kedua apa lagi? Suara lebih merdu. Yang ketiga, nafsu makan meningkat. Yang keempat apa? Tumbuh rambut di bagian tertentu, sama dengan laki-laki dan perempuan. Apa saja sih tanda-tanda balik bagi laki-laki? Dalam ilmu biologi disebut puber. Yang pertama, tumbuh janggut. Suara berubah menjadi lebih berat, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Sedangkan bagi perempuan, tanda-tanda puber adalah pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di beberapa bagian. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam, bagi laki-laki mengalami mimpi basah, bagi perempuan mengalami haid. Namun apabila setelah 15 tahun tidak mimpi basah dan tidak haid, berarti sudah sampai masa balik. Ibu, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Apa tanda balik menurut ilmu fikih? Yang laki-laki, mimpi basah, kemudian berumur 15 tahun. Jika sampai 15 tahun belum mimpi basah, berarti sudah dewasa. Nah, ibu terangkan dulu. Pada masa Rasul, Ibnu
Umar berkata, dia berkata kepada sahabat Rasul, apa katanya? Ya Rasul, Ibnu Umar mau pergi perang waktu perang Uhud. Saya juga mau berperang, ya Rasul. Apa kata Rasul? Umur kamu berapa? Kata Ibnu Umar, umur saya 14. 14 belum boleh berperang. Nah, pada umur 15 dituntut lagi sama Ibnu Umar. Ya Rasul, saya mau ikut berperang. Umur kamu berapa? Dia 15. Dia bergabung waktu itu adalah perang Khandaq. Jadi kan dikatakan Rasul, umur 14 kamu belum balik, belum besar. Kemudian yang kedua, haid. Nah, apa yang dikatakan haid? Yang haid apa? Siapa yang tahu? Keluar darah bagi bagian tertentu. Ibu-ibu sampaikan kepada anak-anak ibu, haid itu bukan penyakit. Haid itu keluar dari rahim wanita itu setiap bulan. Tapi itu bukan penyakit. Kalau ada yang bertanya dia sakit, umpamanya sudah dilahirkan, keguguran, bukan. Jadi haid itu bukan suatu penyakit. Apa tanda-tandanya? Setiap bulan itu kadang-kadang bagi wanita timbul jerawat, adanya suka marah. Dia suka marah. Itu ciri-cirinya. Nanti kalau anak ibu sudah besar, kok pakai jerawat, emosinya meledak-ledak, berarti itu tandanya dia mengalami haid. Dewasa dan sudah sampai pada ketentuan-ketentuan sebagai seorang yang sudah balik. Nah, anak-anak yang sudah mengalami mimpi basah atau haid berarti itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar bisa dilakukan dengan cara mandi wajib. Nah, sebelum mandi wajib kita nggak boleh melaksanakan sholat, membaca Quran dan lain-lain. Karena itu setelah selesai haid wajib mandi yang disebut mandi wajib. Terus apa saja sih larangan bagi yang berhadas besar? Yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh memegang Al-Quran, dan tidak boleh puasa. Nah, setelah kita lihat tayangan video tadi, larangan bagi yang berhadas besar. Yang pertama sholat. Anak ibu lagi haid, kita dilarang untuk yang pertama sholat. Sholat yang dilakukan 5 kali sehari. Dilarang masalah. Yang kedua, memegang Al-Quran. Pas waktu mengaji kita membuka Al-Quran, bangun dan membuka Al-Quran karena kita haid. Kemudian puasa apa anak? Puasa terutamanya adalah puasa Ramadan. Yang sedang haid tidak boleh sholat dan juga tidak boleh puasa. Nanti ada ketentuannya apakah harus diganti atau tidak, itu akan dibahas pada pelajaran selanjutnya ya. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian disebut mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Nah, mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Aturan dalam akidah, semuanya dalam akhlak, seluruh perbuatan itu akan dibalas oleh Allah dan sudah mulai terkena pahala dan dosa jika ketinggalan. Apa saja sih kewajiban setelah balik? Nih, yang wajib sudah kalian lakukan adalah sholat fardu, wajib puasa Ramadan, kemudian wajib menutup aurat bagi perempuan, wajib berbakti pada orang tua, dan kalian juga sudah menerima kewajiban menuntut ilmu. Keempat hal ini jika tidak dilakukan berarti sudah terkena dosa ya.
Nah, baik anak-anak dan siapapun yang menonton video ini, terima kasih sudah menyimak dan menuntut ilmu. Nah, di sini buat anak-anak ibu, kewajiban kita setelah balik yang pertama sholat pagi. Wajib kita melaksanakan sholat, yaitu yang wajib 5 kali sehari semalam. Kemudian puasa Ramadan. Yang ketiga, menutup aurat. Di mana saja kita menutup aurat? Nah, di mana lagi? Di rumah. Di tempat umum, di jalan katanya bagus. Jadi kita kalau sudah balik, kita harus menutup aurat. Kemudian berbakti kepada orang tua. Nah, anak-anak ibu, apakah sudah berbakti kepada orang tua? Yang dikatakan berbakti kepada orang tua adalah menjalankan semua aturannya. Apa yang diperintahkan oleh orang tua kita laksanakan. Kemudian jangan mengerjakan apa yang dilarang oleh orang tua. Itu yang dikatakan berbakti kepada orang tua. Kemudian menuntut ilmu. Nah, anak-anak ibu menuntut ilmu, di SD menuntut ilmu, lanjut lagi sekolahnya nanti ke SLTP. Nah, ke SMA, lanjut kuliah lagi. Jadi tidak ada batas untuk menuntut ilmu. Itu yang dikatakan kewajiban setelah balik. Keempat hal ini, jika tidak dilakukan, berarti sudah kena dosa ya. Nah, baik anak-anak dan siapapun yang menonton video ini, nah, sekarang anak-anak ibu akan menonton video atau nyanyi dari materi akhir balik ini. Nanti ibu kasih pertanyaan, tapi kita coba dulu videonya ya. Nyanyikan bersama dulu. dikasih pertanyaan. Sekarang ini, lihat, sekarang kan ada 4 kelompok. Yang pertama kelompok apa kemarin? Kelompok Usman bin Affan. Yang kedua, ingat kelompoknya, ini Usman, ini Abu Bakar, ini apa nama kelompoknya? Ali bin Abi Thalib. Kemudian ini apa lagi? Yang mana? Ini Ali bin Abi Thalib. Yang ini apa? Usman. Yang ini Abu Bakar. Yang ini
Fauzan lanjut ke si Ikra. Nurul Fadila. Apa tanda-tanda balik bagi perempuan? Haid. Kasih tepuk tangan dulu. Apa yang dikatakan Haid tadi? Keluarnya darah dari rahimnya wanita. Lanjut ya. Lanjut. Diam. Nah, sekarang diam. Apa tanda-tanda balik untuk anak laki-laki? Mimpi basah. Tepuk tangan dulu. Apa yang dikatakan mimpi basah? Mimpi basah juga, tapi tunggu jakun. Mimpi basah itu apa? Anak-anak bermimpi, ya kan nak? Nah, kalau anak laki-laki mimpi basah di tengah malam, berarti anak-anak ibu sudah memiliki bayi. Nah, sekarang apa lagi tepuknya? Bayu, sebelum ibu mengasihkan soal, ibu kasih semangat ibu anak-anak. Nah, tepuk semangat. Kita telah menonton video pembelajaran tentang akhir balik. Sekarang untuk tugasnya ibu akan mengasih soal dengan LKPD, yaitu membuatnya sendiri-sendiri. Nah, silakan kasih namanya di atas, kemudian kelasnya. Nah, silakan diisi. Tuliskan namanya dulu. Ya, nama panjang. Ya, nama panjang. Ya, silakan diisi. Yang pertamanya tanda balik menurut ilmu fikih. Harus diingat apa tadi tayangannya. Kemudian tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, dan soal yang ketiganya tata cara mandi wajib. Soal yang keempatnya kewajiban bagi anak yang sudah balik. Silakan dijawab.
atas. Umar bin Khattab. Ini kelompok Abu Bakar, bikin nama di atas. Kelompok Abu Bakar yang ini Utsman bin Affan, bikin di atasnya. Nanti mengumpulkan ke kelompok ini pertama Ali bin Abi Thalib. Sudah? Nah, ini sudah. Kelompok dari Ali bin Abi Thalib nih. Loh, ke kelompok ini Pak. Nah. Nah, tata cara wajib. Apa tadi? Ini sudah buat kelompoknya? Sudah. Ini sudah.
Mana balik? Terus